Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak sadonyo di kampung maupun di rantau? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Selamat datang di channel kita JP2A Group Channel. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, di komen, and subscribe, dan share ke semua sosial media yang sanak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sanak sadonyo. Semoga sehat selalu. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik subscribe yang tombol merah karena itu gratis. Oke Sana, karena sekarang masih new normal gitu, jadi kita masih sebenarnya masih banyak rencana ke tempat-tempat lain, cuman karena masih sibuk kerja juga, jadi kita rencana buat ngewawancarai ama yaitu budidaya pohon pinang. Ikuti terus. Oke Sana, sekarang saya bakal mewawancarai Ama sendiri. Untuk pertama, cara penanamannya bagaimana sih Ma? Buah pinang. Baiklah para pemirsa atau para sanak yang lagi nonton, sanak yang mau menonton, pinang ini sebenarnya bukan tanaman langka. Sudah merata di kampung-kampung, sudah semerata orang menanam. Penanamannya ada dua cara. Pertama secara langsung, yang kedua secara dipelibetkan dulu. Kalau secara langsung kita cari atau kita ambil buah pinang yang telah masak, yang telah kuning, merata kuning kulitnya. Sudah itu kita gali lubang, kita masukkan ke dalam dengan kepalanya ke atas. Nah, itu kalau cara tradisional. Secara langsung. Yang kedua yaitu secara pelibet. Setelah agak modern sedikit, kita beli plastik pelibet atau menggunakan tempat-tempat minyak makan atau tempat-tempat deterjen. Kita isi tanah yang telah dicampur dengan pupuk kandang atau sekam. Nah, lalu kita masukkan ke dalam. Jadi kalau secara langsung kita tidak mengolah lagi, dia tumbuh sendiri. Nanti kalau udah tumbuh baru kita bersihkan pangkalnya atau kita gemburkan tanahnya. Tapi kalau yang pelibet tentu menunggu waktu agak beberapa bulan baru bisa kita alih ke tanah. Dan itu harus pakai sekam juga ya Pak? Nah, pakai sekam. Tujuannya apa sih Ma? Untuk menggemburkan tanah dan tanaman tersebut tidak kekurangan zat makanan. Kalau macamnya berapa buah Ma? Berapa banyak macam buah pinang ini kan terkenal banyak juga. Kalau di kampung ya, khususnya di Sungai Naning, pinang ini ada 3 macamnya. Pertama pinang tinggi, nah, itu udah yang lama, tinggi batangnya dulu sampai menghampiri langit lah, yang tidak bisa dipanjat. Ada sekarang pinang rendah, kecil baru sudah berbuah seperti yang kita tengok ini pinang rendah rendah udah berbuah. Salah satu contohnya. Yang ketiga ada pinang untuk obat, namanya pinang penawar. Pinang penawar itu tidak diperjualbelikan, artinya tidak laku di pasaran. Berarti hanya untuk obat ya Ma? Untuk obat-obat. Berarti itu termasuk obat tradisional dan herbal juga. Orang-orang kampung yang di sekitar Kecamatan Bukit Barisan lah, tidak heran lagi dengan sebutan pinang penawar. Pinang penawar. Kalau untuk proses pertumbuhannya gimana sih Ma? Maksudnya umur berapa baru bisa kita panen? Nah, kira-kira itu tergantung, yang pertama dengan kesuburan tanah. Yang kedua tergantung dengan pengelolaan. Kalau pengelolaannya baik, sesuai dengan pemikiran atau aturan kita, cepat berbuah. Ya. Nah, jadi mungkin umur setahun ke atas lah. Nah, itu. Setahun ke atas baru bisa kita panen. Panen. Kan ini ada macam-macam juga buahnya. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning juga. Jadi yang boleh dipanen yang mana Ma? Bahasa kampung, bahasa Sungai Naning, pinang tuh kalau udah agak tinggi, dia punya mayang dulu. Ini mayang nih namanya. Nah, mayang. Tujuannya apa Ma mayang nama? Itu samalah seperti kita istilahnya mengandung lah ya. Mengandung. Sudah itu dengan beberapa umurnya pula itu terbuka bungkusnya. Nih,
Jadi mayangnya nanti akan membuka. Terbuka sendiri dengan ukurannya sendiri pula. Iya, iya, iya. Ukurannya. Karena kita ndak terlalu ndak kita hitung ya berapa harinya syukurnya kan kita hitung. Iya. Nah, itu seperti yang di bawah. Oh, udah warna kuning ya, Ma? Nah, kuning. Nanti kalau membuka dia akan terbagi lagi beberapa banyak itu. Arai namanya. Arai. Terbuka Arai pinang. Arai pinang. Oh, iya, iya, iya. Nah, sudah itu nanti akan timbul buah-buah bintil-bintil kecil. Nah, ini seperti ini datangnya. Coba kita tengok ya. Iya. Tengok. Kita tumbuh bintil-bintil. Nah, nih. Kayak ini. Ini ada bintil-bintilnya. Oh, iya. Nah, ini bintil-bintil inilah calon buah. Di pangkal-pangkal arai. Ini calon buah. Dengan proses waktu akan menjadi buah kecil. Nah, ini buah kecil nih namanya. Ibaratnya ini buah kecil. Ini ada nih. Udah diproses orang. Ini bisa diproses. Oh, jadi minuman jus. Berarti kalau kita mau bikin jus harus yang hijau apa yang kuning, Ma? Yang hijau. Yang hijau, yang tujuannya lunak apa, Ma? isinya. Yang lunak isinya. Nah, supaya cepat di blender itu. Cepat di blender. Kalau udah kuning udah keras kan? Oh, iya, ini iya, di iya. blender. Ada yang di jus, kalau kita pergi ke minuman ke kafe-kafe jus pinang, dari inilah. Ada lagi yang diiris-iris tipis-tipis kayak kerupuk, ada lagi dibikin kerupuk ya agak tua sedikit kan. Oh, berarti bisa bikin kerupuk juga ya, Ma? Kerupuk. Ada lagi yang untuk dijual untuk apa lagi? Untuk orang makan sirih ya. Iya. Kan sirih. Tahu kan sirih? Tahu. Dikasih Daun sirih, soda, gambir. Tujuannya apa sih, Ma, daun sirih itu dimakan itu? Kalau orang tua-tua kita itu untuk memperkokoh gigi. Oh, Kalau iya. orang yang sering makan sirih dulu nenek-nenek kita giginya tidak mudah rapuh Iya, iya. dan dia pakai lipstik alami. Jadi memerah juga ya, Ma? Pernah membeli, Kebanyakan ya, seperti nah. itu ya, makan daun sirih nanti bibirnya Itu memerah. yang telah agak tua, kalau udah menguning ujung ekornya, Iya. kalau udah menguning atau yang pas udah kuning masak, itu yang kuning masak, yang kuning ekornya atau seperti ini udah nih. Nah, ini diambil menggunakan sabit ya, sabit diginiin. Nah, terus atau kalau udah tinggi dinantikan jatuh, nah, itu dibelah. Nah, dibelah, itu dijemur, itu dicongkel nanti ya, dicongkel. Nah, udah keluar isinya, lalu kita jual ke toke-toke yang membeli. Nah, gunanya itu ada yang untuk campuran batik, Untuk pewarna batik ya, Ma? nah, batik, untuk kain, untuk masuk pabrik lah. Iya. Apa gunanya? Nah, itu. Buat harga sekarang gimana, Ma, per kilonya? Nah, Pernah kalau tinggi harga gimana? sekarang, yang isinya tadi kan, Iya. udah kering, Iya. itu mencapai 12.000 1 kilo. 12.000 1 kilo. Nah, Kalau paling tinggi berapa harganya, Ma? biasanya ada sampai 15 atau 17 itu menengok pasaran. Iya, iya, iya. Terus, tapi ada juga orang yang membeli yang mentah ya, yang mentah. Yang mentah Ini, buat jus. ada yang jus, ada yang masak. Itu ada dari daerah luar tuh, daerah Gadut, daerah mana tuh yang beli anak-anak muda kan. Dari Payakumbuh Itu juga. cuma 1.000 sekilo. 1.000 1 kilo. Tapi yang masih mentah ya, Ma? Masih mentah. Iya. Jadi, Mas, sekarang ada nggak yang proses congkelnya yang udah dipanen gitu, yang Ada di rumah ada. bisa kita liput ya, Ma? Nah, bisa. Bisa. Ayo kita ke sana ya, Ma. Yang pelibet kan ada, cuma yang ditanam langsung yang tidak ada kan. Iya, iya. Itu bisa nanti kita kita contohkan. Iya. Nah, yang di pelibet yang kayak gini, yang ditanam langsung kayak gini. Terus yang udah berumur, yang masih dalam pelibet masih ada, yang belum ditanam karena hari panas. Yang sudah ditanam ada. Nah, yang masih gadis-gadis ada. Pun yang tinggi sekalipun ada. Kita boleh ke sana kan, Ma? Boleh. Ayo, Ma. Ayo. Oke, sana sekarang kita lagi mengikuti Ama untuk meliput seperti apa sih buah pinang yang di dalam polybag. Seperti ini sana, ini buah pinangnya masih bilang masih muda karena ini belum terlalu tinggi. Nah, sekarang di sini kita banyak pohon pinang juga dan kita bakal ke sana buat ngelihat seperti apa penanaman buah pinang di dalam polybag.
Ya, sana sekarang kita hampir sampai ke tempat pembeli bed ikan pinang. Mari kita tengok. Ini yang udah kita tanam ya. Kita tanam. Kira-kira umurnya belum seberapa. Jadi ini yang sudah masih remaja, yang remajanya. Ini dulu ditanamin polybag atau langsung yang ini, mah? Ini melalui polybag nih. Ini yang melalui polybag yang kecil nih. Yang mana tampangnya ini kita bawa dari Nagari Mae. Dari Nagari Mae. Teman Napa di sana yang sudah banyak menanam pinang. Kalau tidak salah sudah lebih dari 1000 batang katanya. Itu Wali Jorong Kotonan Gadang Mae. Pak Agus. Dia kasih ini banyak dulu. Nih. Tapi karena kita mungkin kurang kurang perawatannya, maka belum lagi cepat besar ya. Iya, Pak. Dalam polybag ya. Ini dipelibetkan setelah lebaran kemarin ini. Karena kita berdiam di rumah aja karena COVID-19. COVID-19 kita tidak boleh keluar. Jadi inilah kerja kita ya. Ini belum lagi ada camba-cambanya. Karena ini belum berapa umurnya. Ini boleh kita tengok ya. Ini kayak gini lah. Ini kepala ke atas. Jadi nanti akan tumbuh di sini cambanya. Oke. Sekarang kita tengok yang telah di dalam polybag. Yang udah tumbuh, Mas? Yang udah tumbuh, yang udah siap untuk ditanamkan. Tapi karena hari panas, cuacanya yang belum mengizinkan, maka belum kita tanam. Cuaca yang bagus buat menanam buah pinang ini seperti apa? Saat hujan. Dalam keadaan hujan ya. Kalau tidak hujan tentu tanahnya gersang, kering. Nanti tiba di dalam lubangnya itu tentu dia kekurangan air. Itu ya. Tengok berserakan. Ini udah yang mulai menguning ya, Mas? Nah, ini yang udah masak ini. Jadi inilah tampangnya. Jadi kalau kita tanam secara langsung, kita gali lubang, kita gemburkan tanah, kita masukkan ini. Kayak gini. Ditidurkan boleh, ditegakkan boleh, terserah. Asalkan jangan kayak gini. Kalau ekornya ke atas tentu enggak tumbuh di bawahnya. Ini nanti kita pilih ya. Kita ambil. Ini udah berserakan, udah jauh. Tandanya ini sana udah bisa dijadikan bibit atau dijadikan buah pinang yang dijual per kilo. Nih, ini sudah kita pelibetkan. Ini rasa-rasanya ini dulu pinangnya pinang rendah ini. Nih, yang sudah pelibet, bahkan udah berurat ya. Udah berurat di dalam, udah payah kita ngambil. Udah panjang uratnya. Ini bibitnya ini berasal dari Mahat ini. Dari kawan apa, yaitu Pak Jorong Kotonan Gadang Mae. Jorong Kotonan Gadang Mae. Koto Mae. Nih kita pelibetkan. Ini udah siap untuk ditanam. Tapi karena kebunnya masih banyak semak-semak, belum ditebas. Belum lagi karena keadaan belum memungkinkan. Ini masih banyak lagi. Ini ada juga lagi. Ayo kita tengok. Ini yang sudah ditanam. Ini dari bibit yang itu. Bibit yang telah kita tengok tadi ini udah ditanam. Ini udah bagus. Udah banyak tuh. Ini yang belum ditanam. Ini yang belum ditanam. Banyak. Ini bibitnya dari Pinang Mae ini. Jadi kalau ada sanak-sanak yang dari Nagari Mae, ini adalah bibit dari Nagari kamu sana, dari Kotonan Gadang Mae. Pak Agus, salam untuk Pak Agus. Mudah-mudahan Pak Agus menonton YouTube kita JP2A Group, yang mana pimpinannya adalah Bapak Sium Isman dari Kubang Belambak. Inilah sampai di sinilah baru pemberian dari Pak Agus. Ini udah ditanam, udah banyak tuh yang di dalam semak-semak tuh udah penuh tuh. Tinggal kita mengolah saja lagi karena mungkin kita kekurangan waktu ya. Jadi belum sempat lagi untuk mengolah. Ya demikian sana. Beginilah cara membudidayakan pinang. Kalau ada tanah-tanah kosong sana,
boleh dicoba untuk menanam pinang, karena pinang ini tidak memerlukan tanah yang luas, karena batang pohon pinang itu tidak mempunyai cabang, cuma daun pelepah. Ya, yang telah berjatuhan ini tampangnya dari Mahat juga. Nah, tapi bukan dari Pak Agus, tapi dari orang atau datuk juga namanya, namanya saya udah lupa, yaitu dari apa namanya itu, Bunga Tanjung. Nah, Bunga Tanjung. Kalau wajah datuk itu masih ingat saya ya, namanya atau gelarnya saya lupa karena sudah sekian tahun. Ini saya bawa dulu 4 buah. 4 buah saya minta dengan datuk itu. 4 buah saya tanamnya secara tradisional, bukan dengan playbed. Sekarang keempat-empatnya sudah menghasilkan buah. Dan saya titip salam kepada datuk yang di Bunga Tanjung jalan ke SMP Mahat itu. Terima kasih banyak atas bibit atau tampang pinang yang dikasihkan pada saya 4 buah. Sekarang sudah menghasilkan buah semuanya. Mudah-mudahan apa namanya itu, hasil yang telah diberikan pada saya itu ada manfaatnya buat saya dan ada pahalanya buat datuk itu sendiri. Datuk itu waktu ada Pak Acik saya beristri ke Bunga Tanjung, di rumah orang itulah kami mengaku mama. Nah, itu. Cuma datuknya saya lupa namanya. Ya, mungkin datuk anaknya mungkin sudah punya HP Android. Nah, tengoklah YouTube daripada buah pinang datuk sendiri. Nih, buahnya besar-besar ini, tapi ini karena udah kering, udah 2 hari 3 hari yang jatuh, makanya sudah agak apa namanya ini, agak kering ya. Ya datuk, terima kasih datuk. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas 4 buah pinang. Sekarang sudah menjadi mungkin kalau dikumpul-kumpul sudah 40 kilo pinangnya. Nah, begitu hasilnya. Dan buahnya pun biasanya banyak. Yang satu tandan itu penuh. Nah, kalau nampak ditengok silakan difoto. Tuh tinggal mungkin 1/4 itu. Udah 3 kali saya cari. Sekarang sana kita akan berjalan kembali ke atas untuk melihat seperti apa sih caranya mengelola buah pinang yang udah masak atau udah siap panen tadi supaya bisa dijual per kilo. Ke sana, ikutin terus. Oke. Ini sana ya buahnya yang telah masak. Nah, ini yang telah jatuh, ini yang telah jatuh karena batangnya ini tinggi di dalam kebun yang di sana. Nah, ini kita kumpulkan setelah kita tengok tadi yang berserakan, kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam karung kayak gini. Itu kita bawa pulang, tiba di rumah kita ambil parang. Nah, kita cari bantalannya kayu, lalu kita belah. Nah, kayak gini kita belah ya. Nah, kita belah. Nah, seperti ini. Setelah sudah nanti telah selesai, kita jemur di panas yang terik. Kita jemur. Sudah kering. Ini ya contohnya. Ini ada lubang mengganggang bahasa kaminya. Lalu kita congkel kayak gini. Nah, ini kita congkel. Ya, kita congkel kayak gini, kita keluarkan isinya. Nah, kita keluarkan isinya ya. Dengan menggunakan alat yaitu obeng. Obeng kita tipiskan ujungnya supaya jangan kita luka, kita tumpulkan ya. Kita tumpulkan ini. Nah, kita congkel kayak gini. Nah, udah kayak gini ya. Udah kering, sempurna keringnya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah siap untuk dijual. Udah siap untuk kita kilo.
Yang mana harganya tadi telah kita baca. Kalau saat sekarang ini sampai 12.000. Atau kalau ininya super bagus, nggak ada kulit-kulit kayak gini, udah licin ya kayak yang ini. Nah, ini bisa nih harganya tinggi lagi. Nah, demikian saja Sanak cara membudidayakan pinang.